dalam istana. Istana Baghdad yang megah berdiri kokoh di bawah langit biru cerah. Para pelayan sibuk mondar-mandir mengatur segala sesuatu untuk kenyamanan Raja Harun al-Rasyid. Namun, suasana megah itu tidak mampu mengusir kebosanan sang raja. "Kenapa semua ini terasa hambar?" gumam raja sambil memandangi taman istana dari jendela singgasananya. Sejak pagi, ia telah mencoba berbagai hiburan, pertunjukan tari, musik, bahkan permainan teka-teki dari para penasihatnya. Namun, tidak ada yang membuatnya tersenyum. Ia mengusap dagunya, mencari ide. Pikirannya segera teringat pada seseorang yang selalu berhasil menghidupkan suasana, Abu Nawas. Dia pasti punya sesuatu yang menarik, pikir raja sambil tersenyum tipis. Ia memanggil penasihat istana dan memberikan perintah. "Segera panggil Abu Nawas ke hadapanku. Aku ingin melihat apa yang bisa ia lakukan untuk mengusir kebosananku." Penasihat itu mengangguk dan segera pergi. Raja, sementara itu, mulai merencanakan sesuatu yang licik untuk menantang kecerdikan Abu Nawas. Di rumahnya yang sederhana, Abu Nawas sedang duduk santai sambil menikmati secangkir teh hangat ketika seorang utusan istana tiba. "Abu Nawas, Yang Mulia Raja memintamu segera datang ke istana," kata utusan itu. Abu Nawas menghela napas, lalu tersenyum. "Baiklah, aku akan datang. Raja pasti merindukan hiburan lagi," gumamnya. Sesampainya di istana, Abu Nawas memberi salam kepada raja. "Salam sejahtera, Yang Mulia. Ada yang bisa saya bantu hari ini?" Raja tersenyum penuh arti. "Abu Nawas, aku punya tugas untukmu. Bawa seekor kambing ke dalam istana. Tapi ada syaratnya. Kambing itu tidak boleh membuat keributan sedikit pun. Jika gagal, kau akan kuhukum." Mendengar itu, Abu Nawas mencoba menahan keterkejutannya. Ia tahu tugas ini tampak sederhana, tetapi sebenarnya penuh jebakan. Dengan senyum tenang, ia menjawab, "Baiklah, Yang Mulia. Saya akan melaksanakan tugas ini." Namun, begitu keluar dari istana, Abu Nawas mulai berpikir keras. Bagaimana caranya membuat kambing diam di tempat yang ramai seperti istana? Ini benar-benar tugas yang mustahil. Abu Nawas tidak menyerah. Ia berjalan ke pasar untuk mencari kambing yang sesuai. Setelah memilih dengan cermat, ia membeli seekor kambing besar yang tampak sehat dan kuat. Dalam perjalanan pulang, ide gila mulai muncul di benaknya. Jika aku tidak bisa membuat kambing itu diam, maka aku akan membuat keributannya tidak disebabkan oleh dirinya sendiri. Ia pergi ke pandai besi di dekat rumahnya. "Aku butuh lonceng terbesar yang kau punya," katanya. Pandai besi mengerutkan dahi. "Untuk apa kau butuh lonceng sebesar ini, Abu Nawas?" Abu Nawas tersenyum. "Untuk tugas istimewa dari raja." Setelah mendapatkan lonceng itu, Abu Nawas memasangnya di leher kambing. Setiap kali kambing bergerak, lonceng itu berbunyi nyaring. Ia tertawa kecil melihat hasil karyanya. Masalah selesai. Sekarang tinggal menunggu bagaimana raja bereaksi. Keesokan paginya, Abu Nawas berangkat ke istana sambil membawa kambingnya. Suara lonceng berdentang keras sepanjang jalan, menarik perhatian penduduk kota. "Apa yang dilakukan Abu Nawas kali ini?" tanya salah seorang pedagang di pasar. "Sepertinya ia sedang menjalankan tugas raja," jawab yang lain. Abu Nawas melambai kepada mereka dengan senyum lebar.
Tunggu saja, kalian pasti akan mendengar kisah lucu tentang kambing ini. Sesampainya di gerbang istana, para penjaga terlihat kebingungan. Abu Nawas, kenapa kambingmu begitu ribut? Jangan khawatir, Yang Mulia pasti akan menyukai kambing ini, jawab Abu Nawas dengan percaya diri. Abu Nawas memasuki aula istana dengan langkah percaya diri. Lonceng di leher kambing berdentang keras, membuat semua orang menoleh. Raja Harun al-Rasyid yang sedang duduk di singgasananya mengerutkan dahi. Apa-apaan ini, Abu Nawas? Bukankah aku memintamu membawa kambing yang tidak membuat keributan? Abu Nawas tersenyum dan membungkuk hormat. Yang Mulia, saya telah memenuhi permintaan Anda. Kambing ini tidak mengembik sama sekali. Ia benar-benar diam. Yang ribut hanyalah lonceng di lehernya. Raja terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Kau memang cerdik, Abu Nawas. Lagi-lagi kau berhasil membalikkan pikiranku. Setelah lonceng dilepas dan kambing dibawa keluar dari istana, Raja masih belum berhenti tertawa. Kau benar-benar tahu cara memutarbalikkan situasi, Abu Nawas. Apa rahasiamu? Abu Nawas tersenyum. Yang Mulia, hidup ini seperti teka-teki. Kadang kita hanya perlu melihatnya dari sudut pandang yang berbeda untuk menemukan solusi. Raja mengangguk. Aku sangat terhibur hari ini. Sebagai hadiah, aku akan memberimu beberapa koin emas. Abu Nawas menerima hadiah itu dengan rasa syukur. Terima kasih, Yang Mulia. Jika Anda membutuhkan hiburan lagi, saya selalu siap. Kisah kambing di dalam istana segera menyebar ke seluruh negeri. Penduduk Baghdad tidak henti-hentinya membicarakan kecerdikan Abu Nawas. Abu Nawas selalu tahu cara menghadapi raja, kata seorang pedagang di pasar. Benar, dia tidak hanya cerdas, tetapi juga berani, jawab temannya. Cerita itu menjadi bahan tertawaan dan inspirasi bagi rakyat, membuktikan bahwa kecerdikan bisa mengalahkan tantangan apapun. Meskipun raja sangat terhibur, para menteri istana tidak semuanya senang dengan kehadiran Abu Nawas. Mereka merasa Abu Nawas terlalu sering menguasai perhatian raja, sehingga mengurangi fokusnya pada urusan kerajaan. Kita harus menjatuhkan Abu Nawas, kata salah satu menteri dalam pertemuan rahasia. Namun, bahkan para menteri itu tahu bahwa mengalahkan kecerdikan Abu Nawas bukanlah tugas yang mudah. Mereka mulai merencanakan tantangan berikutnya untuk menjatuhkannya. Beberapa hari kemudian, Raja memanggil Abu Nawas lagi. Kali ini, ia memberikan tugas yang tampaknya lebih mustahil. Tugasmu adalah membawa bayanganmu sendiri ke hadapanku, kata Raja sambil tersenyum penuh arti. Abu Nawas tidak terkejut. Ia hanya membungkuk hormat dan berkata, Yang Mulia, beri saya waktu 1 hari. Besok, saya akan datang dengan bayangan saya. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana, membawa sebuah kendi besar berisi air. Meletakkannya di lantai aula dan berdiri di depan kendi itu. Bayangannya terpantul di air yang tenang. Yang Mulia, inilah bayangan saya. Ia telah saya bawa ke hadapan Anda, kata Abu Nawas. Raja tersenyum lebar. Lagi-lagi kau berhasil, Abu Nawas. Kau memang tak terkalahkan. Dari hari ke hari,
Abu Nawas terus membuktikan bahwa kreativitas dan kecerdikan adalah senjata terkuat dalam menghadapi tantangan. Cerita tentangnya menjadi pelajaran abadi bagi siapa saja yang mendengarnya. Nawas dan uang sewa yang hilang. Matahari baru saja menyembul di ufuk timur ketika Abu Nawas keluar dari rumahnya yang sederhana. Jalanan kota masih sepi dan udara pagi terasa segar. Hari itu, Abu Nawas berniat membeli bahan makanan di pasar. Namun, seperti biasa, setiap langkahnya selalu membawa cerita baru. Setelah melewati beberapa rumah, ia bertemu Karim, seorang teman lamanya yang tinggal di kawasan miskin kota itu. Karim tampak cemas, wajahnya lesu, dan matanya seperti kurang tidur. Melihat kondisi itu, Abu Nawas langsung mendekat. "Assalamualaikum wahai Karim, mengapa kau tampak seperti ayam kehilangan sarang?" Abu Nawas bertanya dengan nada bercanda. Karim hanya menghela napas panjang. "Waalaikumsalam Abu Nawas, bukan ayam yang kehilangan sarang, tapi aku yang hampir kehilangan tempat tinggal. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Besok pagi aku harus membayar uang sewa rumah, tetapi uang itu hilang entah kemana." Mata Abu Nawas berbinar, bukan karena senang mendengar kesusahan temannya, melainkan karena ia melihat ini sebagai tantangan yang menarik. Baginya, memecahkan masalah seperti bermain catur. Ia harus berpikir cerdas untuk menang. "Uangmu hilang, di mana terakhir kali kau menyimpannya?" tanya Abu Nawas dengan nada serius. "Aku menyimpannya di kotak kecil, di bawah tempat tidur. Tapi ketika aku memeriksanya tadi malam, kotak itu kosong. Aku yakin tidak ada yang masuk ke rumahku. Jadi aku bingung bagaimana uang itu bisa hilang," jawab Karim sambil mengusap wajahnya. Abu Nawas tersenyum kecil. Ia tahu betul bagaimana kehidupan di kota itu. Kehilangan uang bukanlah hal yang langka, tetapi mengembalikannya, itu cerita lain. "Karim, tenanglah, aku akan membantumu. Tapi, kau harus percaya padaku dan mengikuti semua instruksiku tanpa bertanya," katanya sambil menepuk bahu temannya. "Baiklah, aku percaya padamu Abu Nawas. Apa yang harus kulakukan? Untuk sekarang, beristirahatlah. Besok pagi, masalahmu akan selesai." Karim tidak yakin, tetapi ia tahu bahwa Abu Nawas bukan orang biasa. Ia adalah pria yang cerdas dan seringkali memecahkan masalah dengan cara yang tidak terduga. Setelah meninggalkan rumah Karim, Abu Nawas melangkah menuju pasar. Saat itu, pasar mulai dipenuhi oleh pedagang yang menggelar dagangannya. Ada yang menjual buah-buahan segar, ada yang menawarkan rempah-rempah, dan ada pula yang menjual kain berwarna-warni. Abu Nawas berjalan dengan santai, menyapa beberapa pedagang yang dikenalnya. Tetapi, di balik senyum dan salamnya, pikirannya bekerja keras. Ia harus menemukan cara untuk mendapatkan uang bagi Karim tanpa mencuri. Tiba-tiba sebuah ide muncul di benaknya. Ia melihat tanah kosong di dekat pasar, tempat orang-orang biasa berkumpul untuk bersantai. Abu Nawas tersenyum lebar. Ia berjalan menuju tempat itu dan mulai berbicara dengan nada keras agar semua orang bisa mendengarnya. "Saudara-saudara sekalian, aku punya kabar penting. Tadi malam aku bermimpi bahwa ada harta karun terkubur di taman ini," serunya sambil menunjuk tanah di depannya. Orang-orang mulai berkumpul, penasaran dengan apa yang dikatakan Abu Nawas. "Harta karun, benarkah?" tanya seorang pedagang kain dengan mata berbinar. "Tentu saja. Dalam mimpiku, harta itu berupa emas dan perak. Aku yakin itu adalah petunjuk dari Tuhan. Tapi karena aku adalah orang yang sederhana dan tidak membutuhkan banyak, aku mengizinkan kalian untuk mencarinya. Siapa tahu kalian beruntung," jawab Abu Nawas sambil tersenyum licik. Dalam waktu singkat, berita tentang harta karun itu menyebar ke seluruh pasar. Orang-orang mulai membawa skop dan cangkul, menggali tanah dengan penuh semangat. Beberapa bahkan saling berebut tempat yang mereka anggap paling menjanjikan. Abu Nawas, sementara itu, hanya berdiri di pinggir, mengamati kerumunan dengan santai. Ia tahu betul bahwa tidak ada harta karun di sana, tetapi tujuannya bukan itu. Ia sedang menunggu momen yang tepat. Di tengah keramaian, seorang pedagang kaya datang untuk melihat apa yang terjadi. Pedagang itu dikenal sebagai orang yang sombong dan pelit, tetapi ia tidak ingin ketinggalan jika ada peluang untuk mendapatkan harta. Ia membawa kantong uangnya yang berisi koin emas dan berdiri di dekat kerumunan. Abu Nawas memperhatikan pedagang itu dengan cermat.
Ia tahu bahwa orang kaya seringkali lengah ketika dikelilingi oleh keramaian. Benar saja, tidak lama kemudian, pedagang itu menaruh kantong uangnya di tanah untuk mengamati orang-orang yang menggali. Ketika ia berbalik sejenak, Abu Nawas dengan cepat mengambil kantong itu dan memasukkannya ke dalam jubahnya. "Terima kasih, wahai Tuhan, atas rezeki yang datang," bisik Abu Nawas dalam hati. Ia segera meninggalkan tempat itu dan berjalan menuju rumah Karim. Setibanya di rumah Karim, Abu Nawas menyerahkan kantong uang itu. "Ini uang sewa rumahmu. Besok pagi, bayarkan kepada tuan tanahmu dan jangan khawatir lagi." Karim terkejut. "Dari mana kau mendapatkan uang ini, Abu Nawas?" Abu Nawas tersenyum sambil mengangkat bahu. "Katakan saja ini rezeki dari Tuhan." Keesokan harinya, Karim membayar uang sewanya tanpa masalah. Ia tidak pernah tahu bahwa uang itu berasal dari kantong seorang pedagang kaya. Sementara itu, pedagang itu menyadari kehilangan uangnya dan pergi mencari Abu Nawas. Tetapi ketika ia bertanya, Abu Nawas hanya menjawab dengan santai, "Mungkin uangmu telah terkubur bersama harta karun di taman." Pagi itu, pedagang kaya yang kehilangan kantong uangnya tidak bisa menahan amarah. Ia bergegas menuju istana Sultan untuk mengadukan nasib buruknya. Setibanya di istana, ia langsung meminta audiensi dengan Sultan. Sultan, yang memang sudah sering mendengar tentang kelicikan Abu Nawas, menerima pengaduan itu dengan serius. "Abu Nawas lagi? Aku ingin mendengar penjelasannya. Panggil dia ke istana sekarang juga," perintah Sultan kepada pengawal. Tidak lama kemudian, pengawal kerajaan mendatangi rumah Abu Nawas. Dengan tenang, Abu Nawas mengikuti mereka ke istana. Ia sudah menduga bahwa ulahnya akan sampai ke telinga Sultan, tetapi ia tetap tenang. Di hadapan Sultan, pedagang kaya itu langsung berbicara. "Yang mulia, uang saya dicuri saat saya berada di pasar kemarin. Saya yakin ini ulah Abu Nawas, karena dia ada di sana dan tiba-tiba menghilang." Sultan memandang Abu Nawas dengan tajam. "Benarkah ini, Abu Nawas? Apa yang kau katakan untuk membela dirimu?" Abu Nawas, dengan senyumnya yang khas, menjawab, "Yang mulia, izinkan saya bertanya kepada orang ini. Wahai tuan pedagang, kau bilang uangmu hilang saat kau berada di pasar, benar?" "Benar," jawab pedagang itu dengan kesal. "Dan kau mengatakan bahwa aku ada di sana saat uangmu hilang?" "Ya, benar." Abu Nawas mengangguk perlahan. "Kalau begitu, aku ingin bertanya satu hal lagi. Mengapa kau membawa uang sebanyak itu ke tempat yang ramai seperti pasar? Bukankah itu tindakan yang ceroboh?" Pedagang itu terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Sultan, yang mendengarkan dengan seksama, tersenyum kecil. Ia tahu Abu Nawas sedang memutarbalikkan argumen dengan caranya yang cerdik. Namun, Sultan tetap ingin memastikan keadilan. "Abu Nawas, aku akan memberimu waktu 3 hari untuk mengembalikan uang ini. Jika kau tidak bisa membuktikan bahwa kau tidak bersalah, kau akan dihukum." Abu Nawas membungkuk hormat. "Yang mulia, beri saya 3 hari, dan saya akan menyelesaikan masalah ini." Setelah keluar dari istana, Abu Nawas langsung memutar otak. Ia tahu bahwa Sultan serius dengan ancamannya, tetapi ia juga tahu bahwa pedagang kaya itu hanya ingin mempermalukannya. Hari pertama, Abu Nawas pergi ke pasar dan menyebarkan kabar baru. "Saudara-saudara, aku mendapat mimpi lagi. Kali ini aku melihat sebuah tambang emas di luar kota. Siapa yang ingin kaya, pergilah ke sana sekarang." Orang-orang yang masih percaya dengan ceritanya langsung bergegas ke lokasi yang ia sebutkan. Sementara itu, Abu Nawas menggunakan kesempatan ini untuk mendekati beberapa pedagang kecil di pasar dan mengembalikan uang mereka yang pernah diperas oleh pedagang kaya itu. Hari kedua, Abu Nawas mengunjungi rumah tuan tanah Karim dan membayar sewa rumah temannya. Namun, ia juga memastikan bahwa tuan tanah itu tahu tentang kebiasaan pedagang kaya yang suka memeras orang miskin. Hari ketiga, Abu Nawas kembali ke istana membawa kantong yang terlihat seperti berisi koin emas. Di hadapan Sultan, Abu Nawas menyerahkan kantong itu. "Yang mulia, ini uang yang diklaim oleh pedagang kaya sebagai miliknya. Namun, izinkan saya menunjukkan sesuatu sebelum menyerahkannya." Sultan mengizinkan, dan Abu Nawas membuka kantong itu. Di dalamnya ternyata hanya ada pasir dan beberapa koin tembaga. Sultan terkejut. "Apa maksudmu dengan ini, Abu Nawas?" Abu Nawas tersenyum. "Yang mulia, pedagang ini selalu menyebarkan kabar palsu tentang kekayaannya. Uang yang ia klaim hilang sebenarnya tidak ada. Jika memang ada, izinkan saya mengajukan satu pertanyaan padanya. Tuan pedagang,
Adakah tanda khusus pada kantong uangmu yang bisa membuktikan bahwa itu milikmu? Pedagang itu bingung dan mulai gugup. Ya, kantong itu terbuat dari kain merah dengan tali emas. Abu Nawas tertawa kecil. Kalau begitu, kantong yang ini jelas bukan miliknya. Yang mulia, saya rasa pedagang ini hanya ingin mencari masalah denganku. Jika ia benar kehilangan uangnya, maka ia harus bisa membuktikannya. Tanpa bukti, bagaimana kita tahu itu benar? Sultan mulai menyadari kelicikan pedagang itu. Ia memandang pedagang tersebut dengan tajam. Apakah benar kau hanya ingin menyalahkan Abu Nawas tanpa bukti yang cukup? Pedagang itu tidak bisa berkata apa-apa. Ia tahu bahwa jika ia terus berbohong, Sultan akan menghukumnya. Akhirnya, Sultan memutuskan, Abu Nawas, kau bebas dari tuduhan. Dan kau, wahai pedagang, berhenti mengganggu orang lain atau aku sendiri yang akan menghukummu. Setelah keluar dari istana, Abu Nawas kembali ke rumah dengan senyuman puas. Karim menyambutnya dengan gembira. Abu Nawas, bagaimana kau bisa keluar dari masalah itu? Abu Nawas hanya tertawa. Kadang-kadang kau tidak perlu menjadi kaya untuk menang. Kau hanya perlu menjadi cerdas. Sejak hari itu, pedagang kaya itu tidak pernah lagi berani mencari masalah dengan orang lain, dan nama Abu Nawas semakin dikenal sebagai pria yang cerdas dan licik, tetapi selalu berpihak pada keadilan.